Nah, Berarti kudu kurangnya. Oh ya deh. Oke, kemudian kita lanjutkan adalah menghitung resiko portofolio. Untuk menghitung resiko portofolio, ada 3 variabel yang harus kita temukan. Yang pertama, varians dari setiap sekuritas, kemudian kovarian, dan juga bobot portofolio. Nah, apabila kasusnya 2 sekuritas, kalau kalian lagi santai boleh ikut sekarang ya, tapi kalau misalnya pengen nanti nontonnya juga boleh ya. Kasus 2 sekuritas, secara matematis resiko portofolio dapat dihitung dengan, nah ini deviasi standar ya, bentuknya kayak gini. Oh, tapi ada topinya. Ini resiko portofolio. Jadi standar deviasi P-nya itu portofolio sama dengan W-nya itu weight ya, atau bobot berat portofolio pada aset A, karena ini A. Kemudian, oh ini harus RO ya. Apakah ada soalnya? Oh ini nih, lebih jelas. Oke, ini beratnya, ini rumusnya bisa ada 2 jenis ya. Akar dari weight, berat proporsi dari sekuritasnya, kemudian dikalikan dengan standar deviasi, terus dijumlahkan dengan, kalau ceritanya 2 sekuritas ya, berarti hanya A dan B, ditambah 2 dikali weight-nya, beratnya, berat bobot investasi dari A dan B, kemudian koefisien korelasi dari AB, dan juga resiko, standar deviasi dari portofolio A dan portofolio B. Nah, kalau zaman saya dulu sih ini dicari satu-satu ya. Bisa bikin stres nih. Ini standar deviasi kita harus cari satu-satu. Tapi kalau kalian sih enggak ya. Nah, ini jadi sudah diketahui ceritanya. Contohnya ya, ada portofolio terdiri dari saham A dan B. Jadi 2 sekuritas. Jadi soal dan ini untuk khusus 2 sekuritas dulu ya. Nah, portofolio ini terdiri dari saham A dan B. Nah, berarti sudah disebut portofolio ya, karena dia ada 2 jenis investasi, 2 jenis instrumen keuangan. Masing-masing menawarkan return sebesar 10% untuk saham A dan 25% untuk saham B. Serta, nah, standar deviasi masing-masing adalah 30% dan 60%. Adapun alokasi dana investor pada kedua aset tersebut adalah 50-50 ya, jadi 50% atau kalau didesimalkan 0,5. Nah, hitunglah standar deviasi portofolionya. Rumusnya weight dikalikan dengan standar deviasi. Oh, bentar, saya copyin dulu, boleh nggak? Biar saya bisa lihat. Ini bentar, ini pakai, oh pakai ini. Ini kalau ngitung ini, kalau kita mulai dari 0 ya, ini bisa berapa pertemuanan ya. Jadi mungkin kalau di S1 nggak terlalu didetailkan. Oh iya. Nah ini ya, weight-nya 0,5, karena ini kan weight-nya ya, alokasi dana. Jadi berapa persen sih dari 100, kita misalnya punya 10 juta, beli saham A dan saham B, berapa persen sih untuk saham A, berapa persen sih untuk saham B. Nah itu disebut bobot persentasenya, uang kita tuh.
Nah, dalam hal ini kan ini 50-50 ya, berarti kalau punya uang tuh berarti 50% untuk saham A, 50% untuk saham B. Jadi 0,5 ya, 50% kan desimalnya 0,5 dikuadratkan dikali dengan standar deviasi dari saham A. Nah, ini standar deviasi dari saham A itu 30%. Nah, kalau didesimalkan 0,3 kuadrat. Ditambah bobot 0,5 juga. Saham B-nya kebetulan sama ya, jadi 0,5 kuadrat. Dikalikan dengan standar deviasi saham B, yaitu 60% atau 0,6 kuadrat. Ditambah 2 dikali, nah ini weight-nya. Sorry, saya nggak pakai laser ya. Weight A itu 0,5 sama ya. Weight untuk saham B juga 0,5 dikalikan dengan kovarian dari saham AB. Nah, kalau dalam hal ini tidak diketahui kovariannya, jadi tulis aja rho AB dikalikan dengan standar deviasi A, standar deviasi B. Gitu. Nanti dihitung dan inilah jumlah akhirnya yang nggak bisa dijumlahkan ya. Karena ini 0,09 kovarian, nggak ada kovariannya, jadi nggak ada nilainya. Dalam hal ini berarti hasil dari ini adalah resiko portofolio. Market and reversible risk. Dalam suatu kondisi tertentu, mengkombinasikan sekuritas dalam portofolio mengurangi resiko, tapi tidak menghilangkan resiko. Apa yang terjadi apabila kita memasukkan lebih dari 2 saham di portofolio? Nah, di sini kita bisa lihat ada grafik ya. Ada market and reversible risk. Di sini kalau garis Y-nya adalah deviasi standar portofolio. Di sini jumlah sekuritas. Nah, semakin banyak jumlah sekuritas portofolio ke sini ya. Oke, ini ada resiko total. Ini market risk ya, stagnan gitu ya, market risk. Kemudian ada reversible risk. Jadi reversible risk ditambah market risk atau resiko internal ditambah resiko market itu adalah resiko total ya. Jadi walaupun misalnya investasi kita lebih dari dua tempat gitu atau 2 instrumen, itu tidak menghilangkan resiko total itu tetap ada. Terutama dari market ini ya, dari market risk itu pasti selalu ada. Karena resiko-resiko dari luar, yaitu seperti inflasi, suku bunga yang kayak gitu ya, itu tidak bisa dikontrol. Tetapi nih, resiko dari portofolio akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah saham di portofolio, karena semakin banyak diversifikasi yang kita lakukan. Misalnya, kita punya sahamnya punya 100.000 dolar, kita beli saham di perbankan, kita beli saham di pertambangan. Misalnya 50.000 gitu. Nah, resikonya kita bagi 2 ya. Nah, kalau misalnya kita punya 100.000-nya kita bagi ke dalam 4 jenis sektor saham, resikonya jadi jauh lebih kecil ya secara logika. Kita misalnya nanam sektornya di sektor perbankan, terus sektor pertambangan, sektor teknologi, dan sektor kesehatan misalnya. Jadi sektor-sektor tersebut kan tidak berhubungan secara langsung ya. Dan apabila ada sesuatu hal yang ada yang apa-apa gitu, ada apa-apa di salah satu sektor lainnya tidak terlalu berpengaruh langsung gitu. Tapi in the real world ya, di mana koefisien korelasi di antara saham-saham individu pada umumnya positif tapi kurang dari 1. Oke. Beberapa resiko tidak semuanya dapat dihilangkan ya. Tadi hanya ini ya, tadi kan hanya teori. Tadi kan ada yang bilang ya, bisa menghilangkan yang ini nih. Menghilangkan resiko, enggak ya. Karena secara realnya mungkin resiko itu akan tetap ada, terutama resiko pasar. Kemudian ada CAPM. Ini saya jadi nostalgia ya. Capital Asset Pricing Model, CAPM.
Oke, CAPM ini adalah model untuk menentukan harga suatu aset. CAPM adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara resiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Jadi ada banyak model sebenarnya, tapi ini mungkin CAPM aja ya untuk yang kita kenalkan. Model CAPM dikenalkan oleh Trainer, Sharp, and Littner. Itu pengembangan teori portofolio yang dikemukakan sebelumnya oleh Markowitz. Aduh, saya jadi nostalgia nih. Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu resiko sistematik dan resiko spesifik atau yang tidak sistematik. Jadi ada portofolio resiko tunggal. Jadi model untuk menentukan ini tuh si sekuritas portofolio ini ada beberapa model gitu, tapi yang umumnya digunakan tuh biasanya CAPM sih. Dan CAPM ini bahkan worth it ya untuk jadi judul penelitian sebenarnya. Oh, gitu. Bisi ada yang mau ya ke keuangan dan ambil CAPM. Walaupun agak pusing dikit lah. Tapi jarang banget. Setahu saya kalau di Unpar kayaknya belum ada deh ambil CAPM. Oke, CAPM ini digunakan untuk analisis resiko and rates of return ya. Jadi besarnya return lah, pengembalian. Kesimpulan dari CAPM, resiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi resiko saham tersebut pada resiko portofolio. Ya. Suatu saham yang ada di dalam portofolio itu akan menjadi kontributor lah ya untuk resiko pada portofolio tersebut gitu. Kalau saham yang berisiko tinggi dimasukkan ke dalam portofolio ya tidak menghilangkan resikonya ya. Justru mungkin dia akan berkontribusi sebagai resiko di dalam portofolio. Bentar, saya pengen. Oh. Koefisien beta. Nanti kalau ngerjain CAPM kalian bakal ketemu koefisien beta. Beta itu adalah jumlah resiko dari suatu saham yang didistribusikan untuk portofolio saham. Portofolio pasar. Saham dengan deviasi standar tinggi atau resiko yang tinggi itu punya beta yang tinggi juga. Oleh karena itu, saham dengan standalone tinggi akan berkontribusi untuk resiko portofolio tadi saya bilang. Jadi kalau sahamnya itu dia sendirian aja resikonya udah tinggi gitu. Ketika dimasukkan ke portofolio ya dia akan berkontribusi tinggi juga untuk memberikan resiko pada portofolio tersebut. Beta juga mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-ratanya. Nah, ini ya beta dalam CAPM. Kalau dulu saya pernah nih nyari betanya. Kalau dari nol banget lama ya. Tapi tidak akan dibahas pada pertemuan ini. Ini adalah grafiknya. Kita lihat stok A ya. Stok A mempunyai risiko pasar yang sama dengan portofolio pasar. Stok tuh saham ya. Garisnya yang ini ya. B-nya 1, betanya 1. Kalau stok H, saya lihat, oh di sini ya, di negatif 10. Betanya 2. Memiliki resiko pasar yang lebih besar daripada portofolio pasar. Oh, resikonya lebih besar ya. Dan stok L, low risk ya, oh di atas. Jadi betanya lebih kecil, 0,5. Artinya resikonya lebih kecil. Oke, hubungan antara rate of return yang diminta dengan resiko pasar. Security market line. Hubungan antara rate of return yang diminta dengan resiko pasar suatu sekuritas. Ini ada tabel, kita lihat di sini adalah return yang diharapkan atau expected return, dan di sini adalah resiko pasar atau beta. Jadi beta itu resiko pasar ya. Nah, ini adalah yang garis stagnan ini adalah tingkat bunga bebas resiko. Kemudian ini adalah premium resiko. Ini kayaknya harus digambar ya. Ini ada KRF, KL, dan KM. MRP. RPM di sini market risk premium. Oh, oke. Ini nih wilayah ini safe stock ya. Safe stock ini adalah yang diminta
Oh, premi yang diminta investor karena menanggung resiko dari saham rata-rata. Market risk premium ya. Jadi kan ini adalah return yang diharap semakin tinggi ininya ya. Berarti semakin tinggi juga resikonya. Oh, ini di sini resiko pasar yang lebih kecil, ini resiko lebih besar, tapi juga returnnya juga lebih besar. Nah, dari grafik gini kita bisa lihat ya, RPM, risk premium, ini untuk stok adalah rumusnya RM dikurangi RRV. RM itu market ya, RV itu risk free, oh iya benar, risk free ya. Jadi investasi yang dianggap resikonya nol. Saya pernah cerita ya dulu. Ada investasi yang dianggap resikonya nol. Nah, kalau dalam perhitungan CAPM ini atau perhitungan resiko portofolio ini yang dianggap sebagai investasi dengan resiko nol itu adalah obligasi pemerintah ya, ORI gitu. Jadi kalau kita ngutangin uang ke negara nih, selama negara tersebut tidak bangkrut, maka resikonya nol. Jadi uang kita pasti balik lah istilahnya. Makanya dalam perhitungan ini risk free. Nah ini risk free ya. Itu adalah tingkat bunga bebas risiko. Artinya tingkat bunga yang diberikan oleh obligasi pemerintah gitu. Oke. Kemudian untuk menghitung risk premium untuk stok itu adalah tadi risk dari apakah terlalu berisik di sini? Suara saya oke kah? Oke, kalau tidak ada yang protes berarti lumayan ya. Ini adalah risk free dikali beta. Persamaan security market line itu adalah required rate of return on stock. ROR dari saham I adalah tingkat suku bunga dari obligasi, risk free rate, obligasi pemerintah ya, risk free rate, jadi suku bunga obligasi pemerintahnya berapa nih? Ditambah market risk premium yang ini, saya harus hitung dulu, dikali stok beta. Oh, beta dari saham. Ini ya tuh ya, ini rumusnya lah. ROR dari saham, return dari saham I ini adalah tingkat suku bunga free rate ditambah yang market dikurangi yang risk free dikali beta. Oke. Semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar resiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Oke, semakin besar beta nih ya, beta suatu sekuritas, maka semakin besar pula resiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan. Tadi semakin tinggi return, semakin tinggi resiko. Oh ini ya, RF tuh. Tingkat pengembalian return bebas resiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintah ya, jangka panjang. Jadi kalau kalian adalah kaum-kaum yang pengen investasi tapi takut dengan resiko, boleh coba obligasi pemerintah. Karena dia dalam perhitungan manajemen keuangan saja nol resikonya. Kemudian RM ini market ya, market portofolio. Return yang diminta dari suatu portofolio disebut juga portofolio pasar. M-nya market ya. Dan RPM, premi risiko pasar. Premium yang diminta investor karena menanggung resiko dari saham rata-rata. Ya inilah ya. Buruhna gitu orang teh geus wani ya boga saham iya gitu kudu aya minimal lah orang teh kudu boga sabaraha return teh gitu. Karena udah berani menanggung resiko untuk membeli saham tersebut istilahnya. Nah, ini RPM ini rumusnya adalah ini return dari market dikurangi return dari risk free. Nah, langsung aja contoh soalnya. Wah, ini sudah enak nih, sudah langsung ada.
Return yang diharapkan dari obligasi pemerintah atau risk-free rate ini adalah 8%. Jadi pemerintah itu punya obligasi dan tingkat suku bunganya itu 8%. Return yang diharapkan dari portofolio pasar itu 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila betanya 1,4? Maka kita hitung dulu nih return dari si saham tersebut. Yaitu nih pakai rumus yang ini. Nah, yang ini ya. Return I RRF tambah RM dikurangi RRF kali beta. RF-nya kita tambahkan dulu ini ya. Risk free. Risk free-nya berapa? 8% ya. Kemudian tambah market kurangi risk free. Market 12% kurangi risk free 8% dikali beta. Ya, jadi untuk menghitung ini menggunakan rumus ini required rate of return on stock ya dengan memperhitungkan risk free dan market juga beta. Nah, hasilnya adalah 13,6%. Jadi semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi pula resiko pasar, sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas tersebut. Udah beres. Langsung ya, karena langsung dihitung ini. Kalau dulu saya harus ngitung satu-satu. Dari RM, kalau seingat saya ya, market itu dari suku bunga suku bunga suku bunga suku bunga pasar. Jadi BI itu suku bunganya lagi berapa? Seingat saya ya. Saya harus cari-cari lagi. Gitu. Kalau ini lebih ke saham tingkat bunga obligasi. Kalau ini lebih ke tingkat suku bunga yang ada. Marketnya berapa? Jadi RM itu tingkat suku bunga yang ada gitulah. Kan di pasar ya, suku bunganya ada di pasar gitu. Sudah sekian. Kalau begitu sampai di sini aja. Jadi UTS-nya sampai bab ini. Nanti silahkan pelajari sampai bab risk and return yang ini. Nanti saya share di GC ya. Kalau gitu saya udahin dulu. Untuk bab ini silahkan kalau mau ditonton lagi boleh. Kalau yang belum nonton silahkan tonton sampai selesai. Saya stop recording. Silahkan leave.